Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka pada hari ini. Kehadiran Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung, pemirsa, sebelumnya di tahun 2013. Kemudian juga dengan Presiden Prabowo, Lukashenko juga sempat bertemu dengan Presiden Prabowo itu di Juli 2025. Pertemuan ini digelar di kediaman Presiden Lukashenko di Ozi Zorni di luar ibu kota Minsk. Dan sekarang sebagai kunjungan balasan, pemirsa, kita melihat bahwa Presiden Belarus dan juga rombongan akan disambut oleh pihak Indonesia. Kita melihat ada iring-iringan pasukan berkuda yang mengawal Presiden Belarus ini menuju Istana Merdeka. Dalam pertemuan sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo dan Lukashenko bertemu di luar ibu kota Minsk selama 3 jam. Ini menunjukkan dan mencerminkan kedekatan dan juga rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Disebutkan bahwa Presiden Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi. Presiden Belarus saat ini, pemirsa, adalah Alexander Lukashenko, menjabat sebagai presiden pertama dan satu-satunya dalam sejarah Belarus merdeka sejak 1994. Dan pada bulan ini, di bulan Juli, Presiden Alexander Lukashenko melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden. Ini menjadi sejarah baru karena Lukashenko menjadi kepala negara sahabat pertama yang diinformasikan, pemirsa, ini akan langsung menginap di Istana Negara. Nah, fokus utama pertemuan kedua pemimpin negara ini meliputi juga penguatan investasi serta kerjasama strategis di bidang berbagai bidang, misalnya berkenaan dengan ketahanan pangan, lalu sektor pertanian dan agroindustri, mesin industri dan juga alat berat, serta teknologi, inovasi, dan juga manufaktur. Berbicara soal hubungan bilateral kedua negara, pemirsa, bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarus ini sudah terjalin resmi sejak 1993, berkembang pesat dari sekedar diplomasi kemudian menjadi kemitraan strategis. Ini juga sempat diperkuat melalui penyusunan roadmap for bilateral cooperation to 2026 until 2030. Bentuk hubungan dan kerjasama utama kedua negara meliputi misalnya yang pertama itu soal pertanian dan juga ketahanan pangan. Ada pembicaraan antara kedua negara berkenaan dengan suplai pupuk. Belarus ini merupakan salah satu produsen dan eksportir utama pupuk kalium atau potasium di dunia. Pasokan ini sangat vital sekali bagi stabilitas sektor pertanian dan program ketahanan pangan Indonesia. Lalu untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan lainnya adalah berkenaan dengan ekspor impor komoditas. Indonesia mengekspor produk komoditas tropis seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan karet ke Belarus. Kemudian Belarus mengirimkan produk pangan olahan susu. Hubungan erat kedua negara, pemirsa, ini juga menjalin di bidang industri dan juga manufaktur serta alat berat. Ini berkenaan dengan Belarus memasok alat-alat berat, traktor, kemudian truk dan mesin industri khusus untuk mendukung modernisasi pertanian, serta juga proyek infrastruktur Indonesia. Ada kemungkinan juga untuk memperkuat hubungan kedua negara dengan joint venture atau usaha patungan. Kedua negara sepakat membentuk joint working group yang menjajaki perakitan lokal dan layanan purna jual untuk komponen otomotif serta produk logam di Indonesia. Kedekatan Indonesia dengan Belarus, pemirsa, ini juga dimanfaatkan Indonesia sebagai pintu masuk untuk produk
domestik ke pasar Uni Ekonomi Eurasia, perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia yang juga terus digenjot untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral yang sempat tumbuh pesat hingga 72,6%. Melalui agenda-agenda kedua negara, misalnya seperti Indonesia Belarus Forum, interaksi langsung antara pelaku usaha dan juga investor kedua negara bisa difasilitasi secara intensif. Dalam hubungan kerjasama juga pemirsa antara Belarus dengan Indonesia, kerjasama medis kedua negara ini sempat atau juga sudah menandatangani kesepakatan untuk memperkuat sektor kesehatan dan farmasi, termasuk pasokan obat-obatan dan juga alat kesehatan. Ada juga hubungan kerjasama berkenaan dengan potensi high technology spark di Belarus. Indonesia sedang menjajaki peluang transfer teknologi, insentif pajak bagi startup digital, serta pengembangan ekosistem industri 4.0. Dan juga tidak kalah ketinggalan dengan prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo bahwa sektor pendidikan ini penting. Kolaborasi antara kedua negara ini juga sudah ditinjau dalam hubungan kerjasama antara Belarus dengan Indonesia. Terdapat kolaborasi juga untuk akademik antar kampus, salah satunya adalah antara Departemen Hubungan Internasional Universitas di Indonesia dengan institusi yang ada di Belarus. Kemudian juga ada semacam pendekatan untuk kelonggaran visa untuk mendorong sektor pariwisata dan kunjungan bisnis. WNI mendapatkan fasilitas bebas visa 30 hari untuk berkunjung ke Belarus dengan syarat melalui Bandara Internasional Minsk. Kita saksikan di siang hari ini pemirsa, visual berkenaan dengan rombongan dan juga pasukan pengawal sudah melewati area Monas dan sebentar lagi akan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Dijadwalkan nanti akan disambut dan dibawa ke Istana Merdeka terlebih dahulu, bertemu di sana pemirsa. Sehingga kita akan melihat apakah memang nanti terjadi peristiwa sejarah di mana alih-alih bermalam di hotel mewah seperti kepala negara asing pada umumnya pemirsa, Presiden Belarus ini meminta izin dan sangat ingin menginap langsung di Istana Negara. Nah, awalnya memang direncanakan di Wisma Negara, namun Presiden Prabowo memutuskan untuk mengajak atau menawarkan langsung untuk menginap di kamar utama istana karena dirasa lebih representatif, dan langkah diplomasi ini mencerminkan juga untuk kedekatan dan rasa saling percaya yang sangat tinggi di antara kedua pemimpin. Dan jika kita melihat pemirsa, kunjungan sebelumnya itu adalah tepat di bulan yang sama di 2025, tepatnya di 15 Juli. Jadi bisa dikatakan bahwa kunjungan balasan ini sangat cepat. Sebelumnya Presiden Prabowo sudah ke Minsk. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Lukashenko kemudian langsung terbang ke Indonesia untuk meresmikan komitmen hubungan kerjasama. Kita melihat visual yang sangat menarik di sini, pemirsa. Visual dari berbagai angle memperhatikan rombongan Presiden Belarus yang sudah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Dengan kemegahan sambutan kavaleri berkuda pas pampres yang mengawal ketat perjalanan menuju Istana Merdeka.
Ini kita melihat semacam simbol kehormatan tertinggi bagi kepala negara sahabat pertama yang tadi sudah disebutkan menoreh sejarah baru bermalam dan terjaga di jantung Istana Indonesia. Hubungan diplomatik yang umumnya hanya di atas kertas kini terasa begitu hangat, pemirsa. Dengan kita melihat ada sambutan dari siswa-siswa dan juga murid-murid sekolah yang ikut serta dalam prosesi di pagi hari ini. Hormat senjata! Huh?
senjata! Hei! Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
Cek.